Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana linahtadiya laula an hadainallah. Wassalatu wassalamu ala habiballah wa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni pancaran agama Islam. Ketiga kalinya berdirinya kami di sini akan menyampaikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj robani yang dengannya Allah telah membedakan Islam dengan manhaj lainnya. Di antara sifat robaniyah ajaran Islam termasuk ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa keduanya yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, dan mendidik kita hingga menjadi manusia yang berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka perkataan, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika seorang keutamaan orang tuanya atas jasa-jasa mereka terhadap anaknya, maka tak seorang pun dapat menghitung apalagi membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa kedua orang tua mereka kecuali apabila yang mendapatkannya sebagai budak, lalu dibelinya, lalu dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan dosa terhadap orang tua termasuk dosa besar. Tetapi banyak sekali orang yang hidup di zaman ini tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan kedua orang tua. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada keduanya, baik di depan mata ataupun di depan media sosial yang tersebar luas di tengah-tengah kita. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Menyakit atau perasaan orang tua bukanlah menjadi masalah yang tak di kalangan masyarakat. Menelantarkan mereka, bahkan sampai dalam bunuh mereka hanya karena sebab-sebab yang sangat jelek. Inilah pemandangan hidup yang saat ini kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang tidak dapat bertemu orang tuanya namun dia tidak masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, mari kita belajar dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW bagaimana kita seharusnya beradab kepada kedua orang tua kita. Janganlah jadi manusia yang durhaka, karena itu sungguh menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Akhir kalam, kami meminta maaf atas segala ucapan yang salah, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari diri pribadi dan syaitan yang terlaknat, dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak sampai ke belakang rumah. Semoga pidato ini membawa berkah untuk lentera di alam barzah. Undur kola walatang undur makola. Lihatlah yang dibicarakan, jangan melihat yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.